Penetapan tukang ojek Al-Amin sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan Gardu Tanjak, Pandeglang, berbuntut gugatan perdata terhadap Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang. Kuasa hukum Al-Amin, Raden Elang Mulyana, menyatakan pihaknya menggugat 5 pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum, yakni Gubernur Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Bupati Pandeglang, Dinas Perhubungan, serta pengemudi ambulans yang terlibat dalam insiden tersebut. Fakta utamanya adalah jalan berlubang yang tidak diperbaiki dan tidak diberi rambu peringatan. Itu yang menjadi pemicu kecelakaan, ujar Raden kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin, 23 Februari 2026. Raden mengungkapkan, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Al-Amin mengantar R11, siswa kelas 5 SD, pulang ke rumah. Ketika melintasi turunan Jalan Gardu Tanjak, sepeda motor yang dikendarainya menghantam lubang hingga oleng. R terjatuh ke belakang, lalu tertabrak ambulans yang melaju dari arah yang sama. Korban meninggal dunia di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Sementara itu, Al-Amin mengalami luka serius dan sempat dirawat di RSUD Kabupaten Pandeglang. Polisi membuat laporan pada hari kejadian. Setelah proses penyelidikan, Al-Amin ditetapkan sebagai tersangka meski tidak ditahan. Menurut Raden, lokasi kecelakaan merupakan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Ia juga menyebut pemeliharaan jalan tersebut berada dalam cakupan tanggung jawab pemerintah daerah. Seharusnya, ada perawatan rutin atau minimal pemasangan rambu peringatan jika ada kerusakan, tetapi faktanya tidak ada, katanya. Ia menilai, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab atas kondisi infrastruktur yang membahayakan pengguna jalan. Upaya penyelesaian melalui restoratif justice yang difasilitasi Polres Pandeglang sebelumnya gagal karena keluarga korban menolak perdamaian. Proses pidana terhadap Al-Amin pun terus berjalan. Sementara itu, gugatan terhadap gubernur dan bupati telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court ke Pengadilan Negeri Pandeglang dan kini menunggu penetapan jadwal sidang. Raden menegaskan, langkah hukum tersebut ditempuh untuk menguji tanggung jawab pemerintah atas kondisi jalan yang dinilai lalai dan berujung pada hilangnya nyawa seorang anak. Upaya konfirmasi terhadap Bupati Pandeglang Dewi Setiani sudah dilakukan oleh Kompas. Terkait gugatan ini, tetapi hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.